Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, di Kamis malam atau di malam Jumat, Allah kembali mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita, yaitu Sekolah Fikih Live yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan lisan kita yang senantiasa berselawat kepadanya menjadikan kita termasuk dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Sekolah Fikih Lab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang live bersama kita di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, pada malam hari ini sebagaimana di jadwal kita di Sekolah Fikih Lab, kita akan kembali mengkaji tentang hadis ahkam, yang mana pada malam hari ini pembahasan kita atau tema kita yaitu tidur yang membatalkan wudhu. Jadi bukan lagi membahas tentang masalah mengusap khuf ya, tetapi pembahasan baru yaitu tidur yang membatalkan wudhu, dan tentunya akan dibersamai oleh guru kita, dosen kita, Ustadz Ahmad Zarkasi LC, dan alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita di Zoom. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Zarkasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Baik. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah penasaran ya, tidur seperti apa kira-kira yang membatalkan wudu. Nah, langsung saja kita persilakan guru kita, dosen kita, fa'alal ustadz falyatafaddal mashkura majura. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab baru, tapi masih dalam bab taharah. Ini subbabnya baru, yaitu bab nawaqidil wudu, yaitu bab pembahasan tentang pembatal wudu, begitu. Jadi memang salah satu ini kitab hadis ahkam gitu ya. Artinya kita mempelajari hukum-hukum syariat sesuai dengan urutan hadisnya gitu. Kurang runut, navigasinya kurang baik ya, tapi dari sisi pengenalan terhadap hadisnya sangat baik. Karena kalau dari sisi hukum fikih kan mestinya langsung aja bab nawaqidul wudu itu 1, pembatal wudu itu ini, 2, ini 3 kan begitu. Cuman karena kita belajar kitab Bulughul Maram, jadi pembahasan nawaqidul wudu langsung hadisnya. Dan hadis pertama berkaitan yang ada pada bab nawaqidul wudu yaitu hadis tentang tidur yang ternyata tidak membatalkan wudu nih. Jadi Sayyidina Anas bin Malik beliau menceritakan bahwa dulu para sahabat Nabi pernah tertidur antara maghrib dan isya. Jadi mau habis maghrib mereka berzikir, kemudian datang waktu isya, tapi Nabi Muhammad menunda sepersekian menit itu karena ada hajat, akhirnya beberapa sahabat tidur. Bahkan di antara mereka takhfiq ru'usahum, mereka menganggukkan kepalanya. Lalu kemudian setelah datang Nabi Muhammad iqamah sholat isya, lalu para sahabat yang tadi tidur itu dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bangun jadi makmumnya Nabi tanpa berwudu lagi, dan Nabi Muhammad pun tidak menegur.
hadis ini secara eksplisit kan zahirnya gitu ya, bahwa yang namanya tidur itu ternyata tidak membatalkan wudu. Tapi justru yang kita dapati dari pandangan ulama, tidur itu membatalkan wudu. Lalu bagaimana kemudian penjelasan berkaitan dengan hadis ini? Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Kalau itu membatalkan wudu, lalu tidur yang bagaimana yang membatalkan? Dan tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan? Silahkan Ustaz Lukman, kita baca apa yang kita punya dalam paket PDF-nya. Nah, baik. Kita masuk ke PDF kita pada malam hari ini, yaitu hadis ahkam nomor 61, tidur yang membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Dikeluarkan oleh Abu Daud, sahih menurut Darqutni dan berasal dari riwayat Muslim. Ya, terusin Ustaz Lukman. Nah, jadi sebentar. Jadi Nabi Sayyidina, hadis ini kalau kita belajar di pertemuan sebelumnya, kita kenal ada istilah hadis marfu dengan hadis mauquf gitu ya. Jadi ini secara sanad hadisnya mauquf nih. Karena bukan dari Nabi tapi dari Sayyidina Anas. Nah, cuman hukumnya hukum marfu karena Anas ini ngomong cerita tentang kisah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sisi urutan sanad hadis ini mauquf sampai Sayyidina Anas, tapi hukumnya adalah marfu karena kejadian yang diceritakan oleh Anas dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Bahwasanya Nabi para sahabat tidur setelah iqamah Isya, kemudian mereka berdiri tanpa wudu lagi. Nah gitu. Lanjut Ustaz Lukman. Baik, kita lanjut ke perawi hadis. Sayyidina Anas bin Malik adalah orang Madinah asli dari kaum Khazraj. Sejak kedatangan Nabi SAW, beliau membantu Nabi SAW di rumahnya sampai Nabi SAW wafat. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau baru berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an menjabat, beliau pindah ke Basrah untuk menjadi pemandu jalan agama bagi umat di sana sampai akhirnya beliau wafat di Basrah. Beberapa sejarawan menyebut umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ketika wafat adalah 99 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada usia 130 tahun dan beliau radhiyallahu an menjadi sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Ya, jadi Sayyidina Anas bin Malik ini sudah beberapa kali kita bacakan tarjamahnya karena banyak sekali periwayatan hadis dalam kitab Bulughul Maram yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Karena memang beliau adalah sahabat ring satu ya, kalau saya bilangnya sahabat ring satu. Jadi sahabat yang memang selalu nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Dan memang beliau kesehariannya membantu Nabi di rumah Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayat yang masyhur dari Sayyidina Anas bin Malik itu laula tasyahud lama qala la. Sayyidina Anas pernah mengatakan begitu. Laula tasyahuda lama qala la. Kalau seandainya tidak ada tasyahud itu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, lama qala la. Nabi Muhammad enggak mungkin ngomong la. Jadi salah satu keutamaan, kekhususan pribadi yang baik dari Nabi Muhammad tuh nggak pernah negur orang dengan kalimat la gitu. Jangan gitu, nggak pernah. Satu-satunya kalimat la yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan itu cuman pada kalimat tasyahud saja. Itu riwayat Sayyidina Anas bin Malik, laula tasyahuda lama qala la. Itu.
Kalau nggak ada tasyahud, kayaknya seumur-umur Nabi nggak bakal ngomong la begitu. Kalau kita kan sering, jangan. Kita sering tuh, jangan naik motor pakai sendal, kan begitu. Jangan keluar rumah tanpa masker. Jangan nggak vaksin. Wah gitu kan sering banget lah. Jadi tidak sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Kan ya? Jangan. Gitu. Jangan kritik pemerintah. Itu. Jangan ngomongin presiden. Jangan. Itu. Jangan puji oposisi. Terus Lukman, kita terusin. Baik. Kita Hadisnya. masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu makna hadis. Ya, terdapat kata ala ahdihi, artinya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bahwa hadis ini adalah hadis marfu secara hukum karena terlihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan didiamkan sebagai takrir atau pernyataan. Dan walaupun demikian, hadis ini menjadi dalil sebab adanya ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terusin. Kata selanjutnya yaitu takhfik. Maknanya yaitu condong. Maksudnya adalah mereka tidur dalam keadaan duduk yang pulas sehingga dagu mereka condong dan bahkan hampir menyentuh dada mereka. Ya. Itu tanda berarti tidurnya tuh kalau bahasa kita pules. Nah, itu. Pules. Tidurnya pules, saking pulesnya kepalanya berangguk dan dagunya tuh sampai bertemu dengan dada. Nah, itu kenapa disebut dengan takhfik gitu. Dan walaupun keadaan tidurnya seperti ini, tapi ternyata Nabi Muhammad tidak membatalkan wudhu mereka. Nah, jadi ternyata wudhu yang gimana yang batalin gitu. Terusin Ustaz Lukman. Nah, kata berikutnya yaitu asluhu fi Muslim. Maksudnya hadis ini adalah potongan utama dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya sebelum Nabi SAW datang ke tempat salat, ada seorang laki-laki yang mendatanginya SAW dengan beberapa keperluan. Sehingga Nabi SAW menunda sekian waktu sampai-sampai sahabat Nabi yang berada di masjid pun tertidur. Ya, terus. Baik, kita langsung masuk ke fikih hadis. Ya, langsung fikih hadis ini. Nah, secara zahir hadis ini memberikan kesimpulan hukum bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu. Sebab para sahabat langsung melaksanakan salat Isya bersama Nabi SAW tanpa wudhu lagi pada sebelumnya mereka tidur. Bahkan sampai berangguk-angguk kepalanya saking pulasnya. Akan tetapi ulama punya pandangan berbeda dalam masalah tidur, apakah ia membatalkan wudhu atau tidak. Iya, jadi zahirnya hadis ini tidur tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi Muhammad membiarkan semua sahabat tidur waktu itu. Cuman Sayyidina Anas doang yang enggak, karena Sayyidina Anas yang cerita kan. Kalau Sayyidina Anas cerita berarti dia juga, kalau Sayyidina Anas cerita berarti dia enggak tidur. Kalau dia tidur berarti dia enggak bakal cerita kan. Jadi Sayyidina Anas doang yang lihat itu. Berarti semuanya sahabat Nabi tidur. Dan ketika iqamah Nabi Muhammad kan enggak bilang, pada tidur nih, udah dulu kan begitu kan enggak. Tapi ternyata Nabi Muhammad meneruskan sholatnya padahal sebelumnya dia tahu para sahabat itu tidur begitu. Maka itu tidur batal apa enggak nih gitu, ada uraiannya. Pertama Ustaz Lukman, terusin. Baik, pertama atau pendapat yang pertama, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang dalam alias tidur yang pulas. Tidur yang mana ia tidak lagi merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Ini yang membatalkan wudhu. Sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pandangan mazhab al-Malikiyah. Nah, pendapat pertama mazhab Imam Malik yang membedakan antara pulas dengan tidak pulas, dalam dengan tidak dalam, justru kan menjadi semacam bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini justru hadis yang menceritakan pulasnya para sahabat, bahkan saking pulasnya palanya sampai dagunya sampai menyentuh dadanya begitu. Dan saya belum teliti lebih detail apa yang dimaksud dengan pulas itu. Maksudnya tidur dalam itu seperti apa standarnya. Tapi memang ini pendapat mazhab Imam Malik. Kemudian yang kedua. Baik, pendapat kedua
membedakan antara tidur dalam keadaan duduk dengan keadaan selainnya. Jika orang tidur dalam keadaan duduk yang pantatnya menempel tanah atau tertutup, maka wudunya tidak batal. Sedangkan jika tidak begitu tidurnya, maka tidur itu membatalkan wudu. Ini pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah yang melihat bahwa wudu bukanlah pembatal wudu yang sesungguhnya. Mungkin tidur. Saja, ya. Yang melihat bahwa tidur bukanlah pembatal wudu yang sesungguhnya. Ia adalah madhinnah alias punya potensi besar untuk membatalkan wudu, yakni melalui sesuatu yang keluar dari duburnya. Dan itu kondisi umum yang terjadi bagi orang tidur, yakni keluar sesuatu dari duburnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ainan wuka'us sah, fa idza namat al-ainan intalaqa al-wuka' faman nama falyatawadda. Artinya Nabi SAW bersabda, kedua mata adalah pengikat dubur. Jika kedua mata tertidur, maka pengikat dubur terbuka. Siapa yang tidur, ia harus berwudu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ya, ini pendapat kedua, ini pendapat Syafi'i, dan inilah pendapat yang kita pegang sama-sama. Setidaknya saya begitu ya, karena belajarnya mazhab Syafi'i. Jadi tidur itu sejatinya bukan pembatal wudu, tapi tidur adalah madhinnah. Madhinnah itu kondisi yang punya potensi. Kondisi yang punya potensi membatalkan wudu. Apa potensi yang membatalkan wudu dalam keadaan tidur? Yaitu keluar sesuatu dari lubang dubur. Karena umumnya orang yang sedang dalam keadaan tidur itu memang tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari dubur. Dan itu umumnya begitu. Orang kalau tidur tuh umumnya pasti kentut begitu. Itu kondisi yang umum yang terjadi dari bagaimana Allah menciptakan tubuh kita. Jadi makanya tidur tuh sejatinya bukan pembatal wudu. Tidur itu madhinnah, kondisi potensial keluar sesuatu dari dubur, begitu. Maka itu ulama Syafi'i mengatakan tidur kalau dalam keadaan duburnya tertutup menempel tanah itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana hadis ini nih, hadis Sayyidina Anas tentang para sahabat. Mereka kan tidurnya duduk. Kenapa tidur duduk menempel tanah tidak membatalkan wudu? Karena potensi keluar sesuatu dari dubur menjadi tidak ada. Karena dubur yang menempel tanah. Karena dubur menempel tanah, maka tidak ada ruang untuk dubur mengeluarkan anginnya. Kan begitu. Kan ya? Jadi itu apa namanya alasannya mazhab Imam Syafi'i. Dan kita semua merasakan ya, kalau kita lagi duduk dalam begini kan susah kalau mau kentut. Kan ya, kalau kita lagi di lampu merah naik motor, itu kan kadang-kadang di depan kita, di pinggir kita ada orang naik motor tiba-tiba pantatnya diangkat gitu. Nah gitu tuh. Kira-kira orang ngangkat pantat gitu mau ngapain coba? Itu mau kentut itu dia. Karena susah kalau kentut dalam keadaan dubur nempel tanah, dubur nempel sesuatu yang membuat tidak punya ruang. Begitu. Maka itu ulama Syafi'i membedakan antara tidur yang pantatnya nempel tanah, tertutup duburnya, dengan tidur yang terbuka duburnya. Begitu. Karena sejatinya mata ini pengikat dubur. Kalau matanya kebuka, dubur ketutup. Tapi kalau mata ketutup, dubur kebuka. Begitu. Itu namanya madhinnah. Kondisi potensial. Kayak semacam apa namanya? Apa sih istilahnya? Kerumunan yang kemarin tuh ya. Sebenarnya kerumunan itu bukan corona. Jadi coronanya tuh tidak ada pada kerumunan, tapi kerumunan adalah madhinnah, kondisi yang potensial untuk tersebarnya virus. Maka seluruh kerumunan harusnya dibubarkan. Bukan cuma masjid doang kan gitu, semuanya itu. Orang ngumpul di puskesmas vaksin juga harus dibubarin itu. Karena itu madhinnah, itu namanya madhinnah. Terusin Sarulman yang ketiga. Baik. Pendapat yang ketiga, yaitu jika seseorang tertidur dalam keadaan gerakan sholat seperti berdiri, ruku, duduk, atau sujud, itu semua keadaan tidur yang tidak membatalkan wudu. Ini pendapat mazhab Al-Hanafiyah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,
idza nama al-'abdu fi sujudihi bahallahu bihil malaika yaqul 'abdi ruhuhu 'indi wa jasaduhu sajidun baina yaday. Rawahul Baihaqi. Artinya jika seorang hamba tidur dalam sujudnya, Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di depan para malaikat sambil berkata, "Hambaku ruhnya bersamaku dan jasadnya sujud kepadaku." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ulama-ulama Al-Hanafiyah mengatakan bahwa Allah menyebut mereka dengan sebutan sujud dan tidak ada sujud kecuali dengan dalam keadaan bertohara. Iya, jadi Sayyidina Nabi Muhammad pernah bersabda begitu. Kalau Nabi Muhammad ini apa namanya? Iya, Nabi Muhammad bersabda kalau seorang hamba itu tidur dalam keadaan sujud, Allah membanggakan orang tersebut di depan para malaikat. Lihat tuh hambaku, ruhnya bersamaku karena dia tidur, tapi jasadnya sujud menyembah kepadaku. Kan gitu. Ini kan pujian. Nah, Allah menyebut hambanya sujud, padahal sujud itu ketentuannya tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan wudhu. Jadi Allah tetap menyebut orang itu berwudhu padahal tidur. Artinya tidur dalam keadaan sujud itu tidak membatalkan wudhu. Begitu. Ini ada mazhab Imam Abi Hanifah. Lalu sujud ini dipakai, diilhakkan untuk setiap gerakan-gerakan sholat. Jadi orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang tidur dalam keadaan seperti gerakan sholat, berdiri, sujud, itu tidak membatalkan wudhu karena hadis ini. Ini versi mazhab Imam Al-Hanafiyah. Tapi hadis ini didaifkan oleh banyak ulama. Makanya ulama Syafi'i tidak menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih untuk dijadikan landasan hukum syariat. Kalau ini dari sisi ruhani gitu ya, bahwa Allah memuji hambanya tetap bersujud padahal istilahnya ruhnya dan jasadnya tuh melakukan ketaatan kepada Allah, ya kita terima. Tapi sebagai ketentuan hukum syar'i yang sifatnya zahir, ini kita tidak bisa amalkan. Begitu. Kemudian yang keempat, Zulman. Baik, pendapat yang keempat dan merupakan pendapat yang terakhir, yaitu hanya tidur dalam keadaan berdiri dan duduk saja yang tidak membatalkan wudhu, dan ini merupakan pandangan mazhab Al-Hanabilah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, Ustaz Lukman, materi kita tentang tidur apakah batal atau tidak. Jadi memang ada 4 pendapat. Mazhab Imam Malik tidur pulas apa enggak pulas, mazhab Imam Syafi'i duduk atau tidak duduk, artinya menempel tanah atau tidak. Imam Abi Hanifah seluruh gerakan sholat tidur dalam keadaan gerakan sholat tidak batal. Mazhab Imam Malik tidur yang tidak membatalkan adalah tidur dalam keadaan berdiri dan juga sujud. Selain itu membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Nah, setelah ini kita buka sesi tanya jawab sebagaimana biasa. Jadi agar kajian kita lebih berkembang dan juga lebih banyak masalah yang kita cakup dalam kajian kali ini. Silahkan Ustaz Lukman. Baik, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita, Ustaz Ahmad Zarkasi, atas penjelasan terkait materi kita atau tema kita pada malam hari ini, yaitu tidur yang membatalkan wudhu. Tibalah saatnya kita di sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah sekalian yang live bersama kita di Zoom, di YouTube ataupun di Facebook untuk mengajukan pertanyaan. Yang di Zoom bisa dengan menggunakan fasilitas raise hand untuk bertanya langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan adapun jamaah yang live bersama kita di YouTube, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di YouTube. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita saksikan dulu tayangan iklan yang mau lewat berikut ini. Untuk menambah wawasan keagamaan, Rumah Fikih Indonesia menyediakan buku-buku berkualitas untuk jamaah sekalian. Selengkapnya mengenai buku-buku tersebut, kunjungi rumahfikih.com/buku. Al-Quran dan hadis memang berisi perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi apakah semua perintah dalam Al-Quran dan hadis itu artinya adalah wajib? Ternyata memang tidak semuanya wajib. Kadang-kadang perintah di dalam Al-Quran itu berimplikasi hukum sunnah. Kadang-kadang di dalam Al-Quran perintah itu hukumnya mudah, padahal perintah. Bahkan dalam Al-Quran ada perintah
tapi maknanya adalah tahdid. Kita bisa tahu dari mana? Di tangan saya ini ada buku cukup tebal, sekitar 577 halaman, ilmu usul fikih. Inilah ilmu yang harus diketahui oleh orang yang ingin mengetahui bagaimana Al-Quran menjadi dalil, bagaimana hadis Nabi menjadi dalil. Ini ditulis oleh Ustadz Isnan Ansari, yang mana kita bisa baca di halaman 280. Di sini ada contoh bagaimana perintah dalam Al-Quran artinya adalah sunnah, bagaimana artinya mubah, bagaimana artinya adalah tahdid atau menakut-nakuti. Kita contohkan satu di dalam halaman 281. Perintah dalam Al-Quran artinya adalah mubah, yaitu dalam surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah. Ya, meskipun perintah makan tapi artinya adalah mubah. Yaitu kita bisa baca dalam buku Ilmu Usul Fikih, dan buku ini bukan buku terjemah tapi ditulis sendiri oleh penulisnya, asli berbahasa Indonesia. Info selengkapnya bisa diakses melalui website kami di rumahfikih.com/buku. Pemesanan via WhatsApp melalui Ustadz Lukman Syafri, LC, dengan nomor 0853 4177 1661. Baik, sudah ada yang raise hand di live kita di Zoom. Silakan langsung saja, kita langsung persilahkan dari Bapak Jihad Hufaya. Silakan Pak Jihad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi agak sedikit nih, tadi agak kurang nyimak. Tadi udah jelaskan belum ya? Kalau misalnya kita ini tidurnya nyender, kemudian selonjoran, itu tetap nggak batal Ustaz atau gimana? Ya, Itu aja. Itu dulu nanti ada lagi. Iya, dalam pandangan ini kalau merujuk kepada pandangan Syafi'i bahwa yang namanya tidur itu tidak membatalkan kalau tidurnya dalam keadaan duduk yang mana pantatnya menempel tanah. Dan itu tidak dibedakan apakah dia menyender pada sesuatu atau tidak. Jadi senderan, selonjoran begitu, selama tidurnya menempel tanah pantatnya, itu tidak membatalkan wudu. Begitu. Tapi kan bisa jadi batalnya tuh bukan ketika nyender, tapi ketika kakinya terangkat, akhirnya pantatnya terbuka begitu. Tapi pada intinya bahwa tidur yang dalam keadaan duduk menempel tanah itu tidak dibedakan apakah nyender atau tidak nyender. Ini yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hizni dalam kitab Kifayatul Akhyar, walaupun memang ada pandangan ulama Syafi'i yang lain. Jadi syaratnya duduk itu memang duduk tidak menyender kepada manapun. Nah, tapi Imam Taqiyuddin Al-Hizni mengatakan al-ibratu, ibrahnya pada iltisaqul aliyah bil ardi, nempelnya tanah kepada tanah. Walaupun dia nyender itu tidak membatalkan wudu, begitu. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Ya. Ini terkait yang kemarin khuf ini. Kan ketika kita sholat pakai sepatu, khususnya perempuan ini. Misalnya saya suka kegiatan di lapangan itu, perempuan pakai sepatu, itu sholatnya tetap pakai mukena atau seperti apa Ustaz? Ketika sholatnya pakai sepatu itu. Tidak ada syarat yang berubah dalam syarat sah sholat ketika orang berwudunya memakai khuf. Jadi syarat sah sholat ya tetap bahwa dia harus menutup auratnya, menghadap ke kiblat, suci dari najis, suci juga dari hadas. Nah, kaitannya dengan mengusap khuf, dia wajib memakai khufnya ketika sholat. Karena basuhan kaki wudunya itu ada pada sepatu. Kalau pas wudhu sepatunya diusap, lalu pas sholat sepatunya dibuka, berarti kakinya kan belum wudhu, kakinya belum dibasuh.
Maka ketika orang mengusap khuf, dia sholatnya juga dalam keadaan seperti itu, khufnya dipakai, gitu. Jadi Terus itu tidak pakai boleh mukena lengkap ya Ustadz ya. Iya lengkap mukena. Kan sebenarnya nggak mesti pakai mukena ya. Jadi perempuan itu syarat sah sholatnya menutup auratnya. Ya sebahagian kita memang terbiasa menutup aurat dalam sholat itu dengan pakaian yang kita sebut mukena, begitu. Ya mau kena mau enggak, pokoknya kalau sholat wajib nutup aurat kan begitu. Oh, kalau misalnya nih Ustadz, ini misalnya mau dipraktekkan ke anak-anak di Nah. lapang, itu pakai atasan mukenanya aja nggak apa-apa ya? Bawahnya pakai celana, pakai sepatu itu bisa ya, Ustadz ya? Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting kan menutup itu kan apa namanya menghalangi warna kulit sekaligus menghilangkan lekukan tubuh kan begitu. Jadi atasannya panjang sehingga bagian yang terlihat ada lekukannya tertutupi begitu. Baik Ustadz. Satu lagi Ustadz, Ya. ini terkait dengan ini perbedaan penentuan hari Idul Adha ini. Nah, ini kan sekarang lagi rame nih. Bahkan ada yang ekstrim bilang yang tanggal yang ikut tanggal pemerintah itu hari Minggu itu katanya itu Idul Adha Nusantara katanya gitu. Sampai gitu. Nah, ini ketika pemerintah menentukan Idul Adha hari Minggu, kemudian ada ormas yang lain yang berbeda, itu baiknya kita ikut yang mana? Terus dan kan kalau pemerintah itu ini ya pakai ru'yah. Nah, saya tadi sempat baca-baca dan lihat di YouTube, itu batasan melihat ru'yah itu derajat ketinggi bulannya itu berapa derajat Ustaz? Jadi ada yang sebut imkan ru'yah, ada ru'yahnya gitu. Sebagian ulama ada yang bilang kalau kita ini justru nggak pakai ru'yah, yang pakainya imkan ru'yah, jadi nggak sesuai sunnah gitu. Jadi kalau kita ikut pemerintah nggak sesuai sunnah, jadi mending ikut yang ini yang pakai hisab atau yang pakai ru'yah beneran, nggak pakai imkan ru'yah gitu. Ada statement seperti itu Ustaz. Itu gimana pandangannya Ustaz? Saya kalau ngomong begini nih sebelum udah rada malas sebenarnya. Ngomongin kayak gini nih udah rada malas gitu. Pertama masalah ini bukan masalah yang spesial buat saya, karena masalah ini masalah yang biasa. Perbedaan itu pasti terjadi setiap kali awal bulan gitu, karena memang metode yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi yang pertama ini biasa saja buat saya, nggak ada yang spesial begitu. Yang kedua, udah terlalu banyak yang ngomongin di media sosial, udah hampir semua orang merasa berhak untuk membicarakan ini, jadi informasinya disimpang siur kan begitu. Bingung mau ngikut sama siapa, soalnya kata A begini, kata B begini kan begitu. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak sentimen sinis di dalam masalah ini terhadap Kementerian Agama. Dalam hal ini menterinya, memang menterinya agak pantas juga sih kalau di sini sih memang orangnya begitu. Cuman keputusan hal ini tidak boleh kemudian kita melakukan sentimen seperti itu begitu. Nah, dari dulu buat saya bahwa yang namanya penentuan awal bulan itu ditentukan oleh penguasa wilayah. Dan penguasa wilayah itu berhak menentukan dengan metode apa dia menentukan awal bulan. Dengan metode ru'yahkah, dengan metode hisabkah begitu, atau yang imkanur ru'yah. Jadi memang imkanur ru'yah ini adalah kesepakatan Mabims. Mabims itu Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Karena merasa satu rumpun sekaligus punya matlak yang mirip-mirip.
Makanya mereka berkumpul gitu. Nah, dulu kan memang ada namanya ru'yah. Ru'yah itu kan untuk mengakomodasi bahwa hilal itu harus terlihat oleh mata kepala sendiri. Oleh mata kepala sendiri itu ya harus dengan kriteria hilal yang cukup tinggi agar mata bisa melihat. Yang cukup tinggi itu ya 4 derajat di atas ufuk begitu. Akan tetapi menggunakan metode ufuk 4 derajat di atas ufuk itu kan kemudian bertentangan. Bukan bertentangan, beririsan terlalu jauh dengan beberapa negara-negara muslim yang justru metodenya tidak memakai metode ru'yah tapi memakai metode hisab. Ilmu perputaran bulan, tidak dengan melihat mata. Salah satu di sini ada organisasi Muhammadiyah. Maka muncullah metode baru namanya imkanur ru'yah, possibilities bahwa ru'yah itu bisa dilihat, yaitu 2 derajat. Jadi 2 derajat itu sebenarnya kompromi dari ru'yah 4 derajat dengan wujudul hilal Muhammadiyah dan beberapa negara yang memakai hisab. Begitu. Itu namanya imkanur ru'yah. Dulu kita pakai beberapa tahun, tapi tahun 2022 Mabim menggelar rapat tahunannya kemudian memutuskan bahwa kriteria hilal dinaikkan menjadi 3 derajat begitu. Dan ini urusan penguasa memang. Saya begitu ya saya kan bukan orangnya. Jadi memang ada urusan agama yang diwajibkan atas penguasa, bukan kepada kita. Ntar urusan kita di akhirat nggak bakal ditanya sama malaikat. Itu mau urusan Yakut kan begitu. Itu mau urusan Lukman Hakim. Karena urusan Maftubashuni Menteri Agama. Kita mah enggak. Kayak semacam urusan haji, kita nggak punya kuasa begitu. Urusan amil zakat, urusan hudud ditegakkan atau tidak begitu. Itu kewajiban penguasa. Kita tinggal ngikutin aja gitu. Jadi memang kalau kita ngelihat dari dulu ya begitu, saya mengikuti apa yang diputuskan oleh penguasa. Karena itu yang maslahat. Karena kalau setiap orang merasa berhak untuk menentukan awal kalender, awal bulan, dalam hal ini bulan yang berkaitan dengan ibadah orang Islam, ini kan jadi kacau akhirnya gitu. Maka kita perlu satu otoritas yang kita taati bersama, dan kita udah punya namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Mengikutinya lebih banyak maslahat dibanding menyelisihnya. Karena kalau kita menyelisih, kita harus punya kemampuan untuk melihat hilal gitu. Kalau kita nggak punya, berarti kan kita ngikut juga sama yang lain. Mengikuti orang yang bukan pihak penguasa itu kecenderungannya akan melahirkan fitnah, dalam arti bahwa akhirnya membingungkan, confuse kan begitu kalau bahasa kerennya. Bahasa kitanya bingung doang sebenarnya, cuman kalau ngomong confuse itu lebih keren kan. Kan ya, kita jadi confuse nih sekarang nih, mau ikut pemerintah karena sinisnya sentimennya tinggi sekali sekarang. Apalagi dikaitkan dengan lebaran haji yang disadarkan kepada ibadah haji. Padahal setiap negara punya hilalnya masing-masing gitu. Dan perbedaan Idul Adha kita dengan negara pelaksana ibadah haji Saudi Arabia itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Dan kita biasa-biasa aja. Sekarang karena zamannya teknologi, anak-anaknya juga generasi yang baru melek agama, baru doyan baru ngelihat kemajuan teknologi kan. Yang kalau sedekah divideoin dikasih sound yang macam-macam gitu. Padahal miskin dia pari banyak begitu. Yang kalau sedekah cuma 100.000 kayaknya wah banget begitu, lalu ditaruh di TikTok, itu kan zaman kita sekarang. Yang mana kalau kita nggak perlihatkan di media sosial, kita tuh terlihat sebagai orang yang tidak punya ibadah. Mereka baru nongol ini anak-anak kayak gini, disajiin lah sentimen-sentimen begini, akhirnya ya begitu, kacau ini. Jadi buat saya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Dari dulu saya punya keyakinan ikut penguasa, terlepas apakah kita suka apa nggak suka penguasa, tapi maslahatnya lebih banyak kalau kita ikut penguasa dalam hal ini, gitu. Dan kitab-kitab fikih juga menyebut demikian.
Nah, bahwa penentuan awal bulan itu ditentukan oleh penguasa, hakimul wilayah. Maka ada bab yang membahas bagaimana kalau ada orang ru'yah tapi ru'yahnya ditolak gitu. Kan gitu. Kenapa harus bahas ini? Padahal kan ya orang bisa aja ngeru'yah sendiri. Kenapa harus dibahas bagaimana kalau ru'yah seseorang ditolak penguasa? Karena memang yang berhak mengumumkan itu penguasa. Maka ketika ada orang yang ru'yahnya ditolak oleh penguasa, kewajibannya dia harus menjalankan ru'yahnya sendiri, tapi dia tidak boleh mengumumkan itu, tidak boleh mendeklarasikan itu, gitu. Tidak boleh mendeklarasikan. Itu khusus buat dirinya sendiri. Sebagaimana terjadi tahun lalu, Ramadan kemarin di Cakung. Cakung itu sudah lebaran dari hari, kita mulainya waktu itu, lebaran. Ramadan hari apa tuh? Sabtu ya, Sabtu atau Minggu. Nah, Cakung tuh malam Sabtu udah ngelihat Kementerian Agama hilal tidak terlihat, tapi Cakung melihat. Maka Cakung itu mereka berpuasa dan mereka tidak boleh mengumumkan itu kepada orang luar kecuali memang orang-orang yang mengikutinya sejak awal begitu. Jadi nggak perlu gimana-gimana. Jadi pemerintah ini ru'yah atau imkan ru'yah yang sekarang Ustaz? Kalau sekarang tuh ru'yah karena di atas 3 derajat gitu. Karena 3 derajat itu sudah, jadi ru'yah dengan imkanu ru'yah itu bisa dilihat dengan mata. Imkanu ru'yah itu dilihat dengan mata butuh alat begitu. Jadi saya nggak bahas ini ya, jangan terlalu bahas apa ru'yah imkanu ru'yah. Yang penting penguasa pakai apa kita ikutin. Kebetulan sekarang penguasanya pakai ru'yah, kita ikutin ru'yah. Nanti ke pemerintahan berubah, penguasa pakai hisab, kita pakai hisab. Jadi nggak usah bingung. Jadi tugas kita itu ngikutin apa yang difatwakan oleh ulama. Nggak usah capek-capek. Bener gak? Ini ulama ini udah tahu gak bahwa ada hadis itu? Jadi kita tuh ngerjain kunut subuh sunnah dalam mazhab Syafi'i, ikut kunut subuh dalam sholat subuh. Nggak perlu nanya Imam Syafi'i tahu gak ada dalil ini. Nggak usah nanya begitu. Mazhab Syafi'i ulamanya udah pasti tahu tentang dalil seluruh hal berkaitan dengan kunut subuh. Jadi tinggal ikutin kunut subuh. Gitu. Kalau emang merasa perlu untuk meneliti kunut subuh, jangan ngikutin mazhab. Jadi mustahil. Gitu. Kalau emang ngerasa punya metode yang bisa menuntun kepada penentuan awal bulan yang benar, nggak usah ikut pemerintah dari awal, bikin pemerintah sendiri. Begitu maksud saya. Jadi kerjaan kita tuh itu. Artinya nanti di akhirat kita nggak bakal berdosa kalau ini salah. Gitu. Karena kewajiban kita tuh ngikutin. Maksud saya begitu. Jadi nggak usah bingung ru'yah apa imkan ru'yah. Jadi penguasa pakai apa kita ikutin. Emang maslahatnya ada di situ. Kalau setiap orang merasa berhak untuk mengumumkan, wah kacau ini. Dan Indonesia tuh udah sering kacau lebaran 3 kali begitu. Bahkan lebaran 4 kali begitu. Jadi terlepas dari kita suka atau tidak suka kinerja pemerintahan saat ini, yang saat ini maslahat adalah mengikuti keputusan pemerintah begitu. Baik. Oke. Siap. Makasih. Ini Ustaz. bukan masalah yang besar, ini bukan masalah yang spesial, ini masalah biasa. Baik. Ya, syukron. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Jihad Khufayah atas partisipasinya bertanya pada malam hari ini. Selanjutnya kita langsung persilakan kepada Bapak Budi Purnawan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke materi saya. Pertanyaannya begini. Wudhu itu kan batal jika tidur tadi ya. Ada perbedaan pendapat. Nah, kalau wudhunya untuk tidur sendiri gitu. Itu kan kalau mau tidur kita suruh wudhu. Nah, itu wudhunya udah ngorok gitu. Udah melonjor, ngorok. Itu buat apaan itu Ustaz? Iya. Itu di mana Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi wudhu yang dilakukan sebelum tidur tuh ittiba'an li sunnati Nabi gitu aja. Wudhunya untuk ngikutin sunnah Nabi. Tapi secara fungsi dia tuh mengangkat hadas kita. Jadi maksudnya mulailah tidur dalam keadaan suci, terbebas dari hadas kecil. Ini makanya wudhu. Kenapa tidurnya mulainya dengan dalam keadaan suci? Ya ngikutin Nabi gitu. Jadi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tidur dalam keadaan berwudu. Dan itu
kemuliaannya sangat tinggi begitu ya. Dalam banyak riwayat orang yang tidur dalam keadaan wudu begitu, jika wafat dalam keadaan tidur itu wudunya membuat dia dalam keadaan husnul khatimah, kan begitu, salah satu riwayat mengatakan demikian. Jadi wudunya itu karena ngikutin Nabi. Gitu. Ya tentu kan mestinya ada perubahan. Artinya kalau dulu tidur tanpa wudu ya acak-acakan tidurnya. Sekarang masa tidur pakai wudu buka aurat, kan begitu. Itu yang juga nggak bagus. Jadi kalau tidurnya ngikutin sunnah Nabi, jangan cuma ngambil wudunya doang, tapi tidurnya juga jangan buka aurat. Tidurnya gimana nggak buka aurat? Ya pakai kolor panjang yang nutup lututnya, kan begitu. Terus perut jangan dibuka-buka, kan orang kampung biasa tuh kalau tidur perutnya dibuka. Udah gitu telentang, itu ngorok lagi. Kan ya. Jadi wudhu yang dilakukan sebelum tidur itu sebagai daripada adab dalam menuju kasur untuk tidur begitu. Oke? Baik. Semoga terjawab Bapak Budi Purnawan. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Ahmad MZ. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma pengen konfirmasi aja. Jadi ilat pengen lanjutin pertanyaan Pak Jihad sebetulnya, tapi kayaknya udah terlanjur kesel. Gini Ustaz, itu jadi ilat bahwa tidurnya sahabat itu tidak membatalkan wudhu itu karena posisi pantat gitu ya? Ya betul. Itu aja berarti ya? Itu aja sih pertanyaan saya. Soalnya tadi loh nyender boleh juga. Itu kalau enak banget berarti. Jadi nyender itu boleh karena standar yang tidak membatalkan kan, yang penting nempel tanah pantatnya begitu. Ya udah itu aja Ustaz. Makasih. Baik. Saya sama malesnya kayak jawab pertanyaan orang-orang Wahabi soal usoli, soal itu males banget karena mengulang sesuatu yang tidak ada hasilnya sebenarnya. Jadi seberapapun lelahnya kita mengungkapkan untuk kita mengajak, ayo dalam ini maslahatnya ikut pemerintah, itu gak bakal didengar sebenarnya. Sebagaimana kita menjelaskan tentang dalil kunut subuh untuk orang Wahabi, anjuran ziarah kubur, tebar bunga, itu percuma sebenarnya, energi yang sia-sia. Maka dari dulu saya udah ninggalin tuh ngomong-ngomong kayak gitu, karena di kita sekarang tinggal di tempat yang ternyata banyak orang yang belum bisa wudu, banyak orang yang belum bisa sholat. Jadi daripada ngurusin ziarah kubur, tabarukan, tawasul, yang ributnya cuma dia doang gitu. Allah di atas langit, mending ngajarin tuh bapak-bapak, ngajarin wudu, ngajarin tayamum, itu lebih berguna buat saya dibanding capek ini mulut ngebahas tentang zikir berjamaah. Kalau saya pribadi soal perbedaan itu saya malah senang gitu. Malah kita jadi terpancing. Emang ada ya kayak gini acaranya. Emang ada ya, jadi pengen itu belajar. Dan itu akhirnya itu Pak Ahmad, akhirnya tuh itu kan pengalaman saya dulu. Jadi awal kenal yang begituan kan ya kita tidak, saya nggak menutup fakta. Banyak orang kenal saya itu gara-gara tulisan saya yang terkesan menyudutkan Salafi Wahabi begitu. Saya nggak menutup mata itu, cuman ibaratnya sekarang tuh lagi mau pemutihan saya. Jadi saya nggak mau dikenal tuh, nggak mau dikenal sebagai ustadz yang nyerang Wahabi terus. Karena akhirnya muncul sentimen kebencian terhadap sesama Muslim buat saya gitu. Masya Allah. Itu nggak bagus gitu. Justru senangnya kalau mereka tuh mau ibadah, senangnya mereka ya beda-beda dikit lah silahkan begitu. Kan selama dia kagak nyembah pohon, selama nggak ngusap-ngusap jidat pakai batu kan. Saya curiganya Ustadz mulai jadi sufi ini. Karena kata orang biasanya fikih itu nggak pakai sufi jadi kering katanya.
perlu tazkiyatun nafs itu. Katanya begitu. Iya, makanya tidak lagi muncul, tidak lagi aktif dengan perbincangan yang sudah ada sejak ratusan tahun dan sampai kiamat itu nggak bakal ada ujungnya. Jadi sia-sia aja sebenarnya. Kan ya, dari awal emang sukanya bakso, jangan dipaksa makan mie ayam, kan begitu. Dari awal sukanya mie ayam, jangan dipaksa makan bakso, biarin aja. Yang penting pas makan bayar sendiri, kan. Jadi kita punya banyak PR nih. Coba anak-anak sekarang nih, anak SMP, SMA, tanya rukun Islam, rukun iman, pada tahu apa enggak tuh? Iya, gitu. Ini berapa banyak nih orang-orang yang yang dalam keadaan kesusahan pun dia habis-habisan mengeluarkan sedekahnya untuk berharap balik kembali, kan begitu. Itu kan fikih kan ngajarin begitu, gitu. Jadi istilahnya ya begitulah pokoknya. Jadi sekarang nih mau pemutihan. Pokoknya jangan dikenal sebagai ustadz yang nyerang Wahabi, enggak mau. Iya, syukur Ustaz. Baik, selanjutnya ada yang masuk di kolom chat dari Bapak Yudis. Ustadz Afwan, berarti tidak ada urusannya kalau duduk di kursi yang berongga, asalkan pantatnya tertutup. Soalnya kelompok seberang itu pernah mengajarkan begini. Bagaimana itu Pak Ustadz? Silakan. Tertutup itu artinya rapat, tidak ada ruang untuk dubur mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau tempat duduknya berongga, berarti kan ada ruang yang memang membuat dia masih bisa mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau saya ngelihat duduk di bangku yang berongga begitu, itu tidak dikatakan mutamakin maq'adahu alal ardi. Dikatakan mutamakin alal ardi itu kalau memang benar-benar tertutup. Yang namanya tertutup itu tidak ada lubangnya, tidak ada rongganya. Kalau ada rongganya, berarti terbuka, begitu. Itu standar mutamakinun maq'aduhu alal ardi. Tidur yang pantatnya menempel di atas tanah. Gitu. Baik, semoga terjawab kepada Bapak Yudis. Dan dengan terjawabnya pertanyaan dari Bapak Yudis menandakan kita telah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Ahmad Zarkas LC atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah Sekolah Fikih Lab yang hadir di malam hari ini, baik yang hadir di Zoom, YouTube maupun Facebook. Semoga apa yang jamaah sekalian luangkan dari waktu dan kuota diganjar pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Lukman Safri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.